4 jam pun sudah berlalu. Jin Seowon yang merasa kalau waktu sudah berjalan lama dan hanya mendapatkan energi internal dalam jumlah sedikit. Dia yang tak sanggup lagi menggunakan teknik Cuki pun menghentikan meditasinya. Sekaligus dia juga menyadari, kalau di dunia aslinya sangat berbeda dengan apa yang ada di dunia game yang ia mainkan sebelumnya. Karena dibandingkan dengan energi internal yang ia dapatkan sekarang, itu benar-benar sangatlah jauh berbeda. Dan jika ia ingin menjadi kuat seperti tetua Jang Ocheon, Jin Seowon pun bertanya-tanya, butuh berapa lama ia harus mengumpulkan energi internal di dunia nyatanya itu. Jin Seowon pun lalu mencoba untuk melihat item-item yang ia beli menggunakan koin yang ia dapatkan, seperti Book of Iron Free Fish yang dihargai sebanyak 30 koin. Jin Seowon berkata kalau sebenarnya ia ingin memiliki teknik yang jauh lebih berguna daripada buku skill tersebut. Tetapi karena tidak ada teknik yang lebih bagus yang ia dapatkan di dunia game tersebut, Jin Seowon tidak mempunyai pilihan selain membelinya. Dan pada saat ia akan mempelajari teknik tersebut, Jin Seowon pun bertanya-tanya, apakah dia harus mempelajari teknik tersebut sedikit demi sedikit, sama seperti cara ia mengumpulkan energi internalnya. Dan kalau memang seperti itu, Jin Seowon berkata kalau untuk menjadi kuat pasti akan mustahil untuk ia capai. Pada saat Jin Seowon membuka lembar demi lembar dari buku teknik tersebut, pemberitahuan sistem pun muncul dengan menyampaikan, apakah Jin Seowon ingin mempelajari teknik tersebut, dan Jin Seowon yang melihat dan mendengar pemberitahuan sistem itu di depannya, dia pun terkejut, karena di dunia nyatanya, sistem yang ada di dalam game masih berlaku di dunianya itu. Setelah mengiyakan untuk mempelajari teknik tersebut, cahaya terang pun muncul sampai-sampai cahaya itu bisa terlihat di luar jendela apartemennya itu. Dan setelah menguasai teknik dari Iron Free Fish, Jin Seowon mencoba memperagakan gerakannya seperti tinjuan dan tendangan. Namun meski ia sudah bisa menguasainya, Jin Seowon merasa kalau tingkat kekuatannya jauh berbeda dibandingkan dengan ketika energi internalnya dalam keadaan penuh. Namun meski begitu, Jin Seowon merasa kalau itu sudah cukup berguna ia gunakan di dunia aslinya. Jin Seowon lalu mengambil item lain yang ia dapatkan setelah menyelesaikan game tersebut, dan item selanjutnya ialah Escrow Necklace, yang ia dapatkan pada saat memutar gacha dari roulette. Jin Seowon yang teringat deskripsi dari item tersebut yang terbuat dari emas murni pun mencoba mengeceknya dengan cara menggigit kalungnya itu. Dan setelah mengonfirmasi kalau kalung tersebut memang terbuat dari emas murni, dengan berat dari kalung tersebut, Jin Seowon beranggapan, kalau kalung itu setidaknya bernilai seharga 10 juta won, yang berbeda jauh dengan harga dari dunia game yang hanya cukup menukarkannya dengan 1 koin saja. Jin Seowon pun lalu membayangkan, jika dirinya bisa membawa 10 barang yang serupa dengan kalung tersebut, dia berkata kalau dia pasti akan menjadi orang kaya mendadak sekaligus menyadari, kalau item yang dianggap tidak berguna di dunia game tersebut, belum tentu tidak mempunyai nilai di dunia aslinya itu. Jin Seowon lalu mengambil item selanjutnya yang bernama Refined Troll Blood yang bernilai 2 koin, dan kenapa ia membeli item tersebut, dia tertarik dengan deskripsi dari item tersebut yang menyampaikan, kalau siapapun yang meminum Refined Troll Blood itu, orang tersebut akan memiliki hidup yang sehat selama setahun penuh. Dan Jin Seowon yang berencana untuk memanfaatkan item itu dan menjual kepada orang kaya yang sedang mengalami sakit yang tidak bisa disembuhkan. Jin Seowon berkata kalau dia pasti akan dapat bayaran dengan harga berapapun. Jin Seowon yang merasa kalau game Cloud Survival bisa menjadi kesempatan yang luar biasa untuk mengubah hidupnya itu, meski begitu ada satu faktor yang membuatnya merasa sedih. Karena dia tidak bisa menemukan makanan yang layak untuk ia konsumsi, yang hal itu membuatnya harus memakan makanan kering untuk bertahan hidup selain dari serangan player yang lain. Jin Seowon yang merasakan lapar setelah melakukan kultivasi energi, dia pun berencana untuk pergi ke sebuah restoran langganannya tempatnya ia makan, dan setelah sampai di tempat tersebut yang bernama Grandma Restoran, Jin Seowon langsung memesan 1 set makan siang kepada pemilik restoran tersebut. Setelah beberapa saat menunggu dan akhirnya hidangan yang ia pesan akhirnya sudah disajikan di depannya itu. Dengan set makanan yang dihargai 5.000 won tersebut,
Jin Seowon pun berkata kalau makanan itulah yang paling ia inginkan ketika mengunyah dendeng kering pada saat ada di dunia game tersebut. Baru hanya dengan satu suapan saja, Jin Seowon meneteskan air matanya, karena ia anggap kalau dia sudah lama tidak memakan makanan enak setelah pergi ke dunia game yang ia mainkan itu. Pemilik restoran yang melihat Jin Seowon meneteskan air matanya pun lalu berkata kepadanya, baru saja kemarin ia datang ke restoran tersebut, kenapa ia sekarang datang makan sambil menangis seolah-olah sudah bertahun-tahun tidak memakan makanan yang disajikan di restoran? Dan Jin Seowon pun menjawab dengan mengatakan, kalau makanan yang disajikan oleh nenek tersebut sangatlah enak yang membuatnya terharu meneteskan air matanya, dan sambil tersenyum, Jin Seowon pun menyadari, kalau waktu di dunia game tidak sama dengan dunia aslinya itu. Setelah beberapa saat setelah selesai makan di restoran langganannya, Jin Seowon yang terlihat sedang berjalan kembali ke tempat apartemennya pun bertanya-tanya, kapan game selanjutnya akan dimulai kembali? Dan untuk mempersiapkan dirinya untuk mengikuti game selanjutnya, Jin Seowon pun berencana, kalau dia akan mengumpulkan beberapa energi internal sebelum game itu akan dimulai. Dia yang baru teringat kalau dia juga membeli Ring of Strength dengan menghabiskan koin sebanyak 30. Setelah mengambil dan memakaikannya di jari tengah tangan kanannya, dia yang bertanya-tanya apakah stat dalam game juga diterapkan di dunia aslinya. Tak berselang lama Jin Seowon merasakan kekuatan yang mengalir ke seluruh tubuhnya itu. Dan dengan dia yang sudah memulai kuda-kuda untuk melompat mencoba kekuatan barunya itu, Jin Seowon pun berhasil melompat sangat tinggi. Sekaligus membuat pijakannya pun menimbulkan retakan karena kuatnya hentakan dari kakinya itu. Setelah kembali mendarat ke jalanan kota, Jin Seowon berharap, semoga tidak ada orang yang melihat apa yang sudah ia lakukan itu. Karena jika orang lain melihatnya, hal itu akan menimbulkan kegaduhan dan merepotkan bagi dirinya itu. Dan karena hal tersebut, Jin Seowon pun lalu bergegas meninggalkan tempat itu. Sesampai di apartemennya, Jin Seowon berkata kalau awalnya dia berniat untuk mengumpulkan beberapa energi internal sebelum menggunakan item yang ia beli tersebut. Namun untuk memangkas waktu sebelum game selanjutnya akan dimulai yang entah kapan waktunya itu akan dilaksanakan, Jin Seowon tidak punya pilihan untuk menggunakan item yang dibelinya itu. Dan ternyata, item itu adalah Elixir of Insight yang dihargai sebanyak 50 koin permainan. Seperti yang sudah ia ketahui, kalau menggunakan item tersebut akan membuatnya tidak bisa bergerak selama 3 jam, serta membuat bagian dalam tubuhnya terasa terbakar oleh ganasnya api. Setelah meminum eliksir tersebut, sensasi itu pun ia rasakan kembali, dan setelah 3 jam sudah berlalu serta membuat suhu apartemennya panas yang mengganggu kepada penghuni yang lain. Salah satu penghuni yang berada di sampingnya yang merasa kalau tembok dinding yang membatasi apartemen mereka terasa panas. Dia yang melaporkan hal tersebut kepada polisi pun lalu melaporkan apa yang sedang terjadi. Namun salah satu polisi berkata, kalau mungkin penghuni itu sedang menyalakan alat pemanas ruangan yang terlalu tinggi. Penghuni apartemen sebelah Jin Seowon yang ternyata dia adalah seorang nenek-nenek, dia terus meyakinkan para polisi yang datang itu, kalau panas dari apartemen Jin Seowon benar-benar sangat berbeda. Dan setelah polisi itu mencoba mengecek dan memegang gagang pintu apartemen Jin Seowon, dia yang kepanasan pun menarik kembali tangannya itu, kemudian memanggil Jin Seowon yang menempati apartemen tersebut. Setelah menyampaikan kalau ia dari kepolisian yang datang karena komplain dari salah satu penghuni apartemen di gedung tersebut, tak berselang lama Jin Seowon pun membuka pintu apartemennya. Dia yang terlihat kecapean dan mengeluarkan keringat yang sangat banyak. Jin Seowon berkata kalau dia lupa mematikan pemanas ruangan saat ia tertidur. Dan polisi itu yang melihat keadaan Jin Seowon yang terlihat tidak baik-baik saja, dia pun menawarkan bantuan untuk memanggil sebuah ambulan. Tetapi Jin Seowon berkata kalau dia baik-baik saja dan tak perlu sejauh itu untuk memanggil sebuah ambulan. Setelah mereka meninggalkan tempat tersebut, Jin Seowon yang kembali masuk ke apartemen dan mengunci pintu apartemennya. Dia yang terduduk pun berkata, kalau dia hampir mati akibat efek dari meminum eliksir tersebut yang meledak seperti api. Dan kalau bukan karena teknik yang sudah diajarkan oleh tetua Jang Ocheon, Jin Seowon berkata,
kalau dia pasti tidak akan mampu menahan panasnya dari efek meminum eliksir tersebut. Jin Seowon yang akhirnya tahu, kalau resiko menggunakan item yang ia dapatkan di dunia game dan menggunakannya di dunianya itu beresiko sangat besar. Dia pun berkata kalau dia akan mulai berhati-hati untuk menggunakan item tersebut di kemudian hari. Namun meski begitu, rasa sakit itu pun terbayar dengan apa yang ia dapatkan. Jin Seowon yang mencoba menggunakan teknik tersebut dan mengarahkannya ke arah kursi di depannya, dengan teknik Ten Tousat David Palm. Hanya dengan daya kejutnya, kursi yang ada di depannya pun hancur berkeping-keping. Keesokan harinya, Jin Seowon yang sedang berada di tempat gym outdoor untuk menyempurnakan teknik Iron Free Fist yang baru saja ia pelajari itu, dia pun memulai pelatihan fisiknya, tetapi dia merasa sedikit kesal, karena tempat gym gratis yang ia masuki itu, terdapat banyak orang yang sedang berolahraga, dan karena hal tersebut, Jin Seowon yang tak mau terganggu oleh para pengunjung yang lain pun berencana akan datang pada saat waktu sudah berganti malam. Tak berselang lama, Jin Seowon pun melihat segerombolan anak SMA yang datang ke tempat tersebut, dan salah satu dari mereka yang bernama Dong Jun yang sedang menghisap sebuah rokok. Dia pun ditegur oleh seorang kakek-kakek yang mengatakan, kalau Dong Jun yang seorang pelajar tidak diperbolehkan merokok karena masih di bawah umur, tapi Dong Jun tak menghiraukan ocehan kakek tersebut lalu mengatakan, kalau dia tidak peduli dengan peraturan tersebut. Kakek itu pun lalu berkata kembali, kalau Dong Jun adalah siswa yang nakal yang harus mendapatkan didikan ekstra dari para guru-gurunya itu. Sehingga, Dong Jun yang mendengar itu pun marah. Dan di sisi Jin Seowon yang melihat kejadian tersebut, dia yang merasakan perasaan yang buruk terhadap kakek-kakek itu. Pada saat Dong Jun akan melayangkan tamparannya ke arah kakek-kakek itu, Jin Seowon yang datang pun langsung menerjang dan menendang muka dari pelajar tersebut. Sehingga, Dong Jun pun terhempas jauh oleh serangan tendangan yang dilancarkan oleh Jin Seowon. Setelah berkata kepada Dong Jun untuk menghormati orang yang lebih tua darinya meski dia adalah seorang bajingan, rekannya yang melihat ke arah lain pun merasa ketakutan, dan ternyata, orang yang datang itu adalah orang yang bernama Min Sik, seseorang yang berpengaruh di sekolahnya yang mempunyai badan yang sangat besar. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.